Di berbagai penjuru dunia, terdapat desa-desa yang seolah terpisah dari peradaban modern. Bukan hanya karena lokasinya yang terpencil, tetapi juga karena medan alam yang membuat desa-desa tersebut sangat sulit dijangkau. Ada yang berada di atas tebing curam, tersembunyi di antara pegunungan terpencil, dan ada pula yang tertutup salju selama berbulan-bulan. Untuk mencapainya, orang harus melewati jalur pegunungan yang berbahaya, melintasi samudera yang ganas, atau menempuh perjalanan panjang melalui alam liar. Meski hidup jauh dari pusat peradaban, masyarakat di desa-desa ini tetap bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Inilah 23 desa paling sulit dijangkau di bumi. Kita mulai dari nomor 23. Gasa Dalur, Kepulauan Faroe. Di antara tebing-tebing tinggi Kepulauan Faroe, terdapat sebuah desa kecil yang selama berabad-abad nyaris terputus dari dunia luar. Desa itu bernama Gasa Dalur. Desa ini terletak di Pulau Fagar dan menghadap langsung ke Samudra Atlantik Utara. Meskipun berada tidak jauh dari permukiman lain, pegunungan curam yang mengelilinginya membuat perjalanan menuju Gasa Dalur menjadi sangat sulit. Selama ratusan tahun, penduduk harus berjalan kaki melewati jalur pegunungan yang terjal untuk memperoleh pasokan makanan, surat, dan kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi cuaca buruk, perjalanan tersebut bisa menjadi sangat berbahaya karena angin kencang dan kabut sering menyelimuti kawasan ini. Keterasingan yang panjang membuat jumlah penduduk desa sempat menurun drastis. Baru pada tahun 2004, sebuah terowongan yang menembus pegunungan akhirnya menghubungkan Gasa Dalur dengan jaringan jalan modern di Kepulauan Faroe. Meski akses kini jauh lebih mudah, desa ini masih mempertahankan suasana yang tenang. Dari tepi desa, air terjun Mulafosur terlihat mengalir langsung dari tebing menuju lautan yang luas di bawahnya. Nomor 22. Rein, Norwegia. Sulit dipercaya bahwa sebuah desa nelayan kecil dapat berdiri di tengah lanskap yang terlihat seperti lukisan. Namun itulah yang membuat Rein begitu dikenal di Kepulauan Lofoten, Norwegia. Desa ini berada di antara fjord yang tenang dan pegunungan granit yang menjulang langsung dari laut. Selama berabad-abad, kehidupan masyarakatnya bergantung pada penangkapan ikan, terutama ikan kod yang menjadi salah satu komoditas terpenting di kawasan tersebut. Sebelum pembangunan infrastruktur modern, laut merupakan jalur utama yang menghubungkan Rein dengan dunia luar. Medan pegunungan yang curam membuat transportasi darat sangat terbatas dan perjalanan sering bergantung pada kondisi cuaca. Rumah-rumah nelayan tradisional berwarna merah yang berdiri di tepi perairan menjadi ciri khas desa ini. Pada musim dingin, salju menutupi puncak-puncak gunung di sekitarnya, sementara cahaya utara atau aurora kadang muncul di langit malam. Meski kini telah terhubung oleh jembatan dan terowongan, Rein masih mempertahankan karakter sebagai desa nelayan yang tenang di ujung utara Norwegia. Nomor 21. Distrik Tliaratinski, Rusia. Di pegunungan Dagestan, terdapat desa-desa batu yang tampak menempel pada lereng gunung dan tebing curam. Kawasan terpencil ini berada di distrik Tliaratinski, salah satu wilayah pegunungan paling sulit dijangkau di Rusia. Bentang alamnya didominasi oleh lembah sempit, jurang dalam, dan puncak-puncak berbatu yang memisahkan satu permukiman dari permukiman lainnya. Karena lahan datar sangat terbatas, banyak rumah dibangun langsung mengikuti bentuk lereng gunung. Selama berabad-abad, masyarakat setempat mengandalkan jalur setapak yang berkelok di sepanjang pegunungan untuk berpindah dari satu desa ke desa lain. Dalam beberapa kasus, dua desa yang terlihat berdekatan justru memerlukan perjalanan berjam-jam untuk saling mengunjungi. Kondisi geografis yang sulit membuat banyak tradisi lokal tetap bertahan hingga sekarang. Beberapa komunitas masih mempertahankan gaya hidup yang tidak banyak berubah dibandingkan generasi sebelumnya. Hingga saat ini, pegunungan Dagestan tetap menjadi rumah bagi sejumlah desa yang berkembang jauh dari pusat-pusat perkotaan Rusia. Nomor 20. Chukotka, Rusia.
Dari beberapa titik di wilayah ini, daratan Alaska dapat terlihat di seberang Selat Bering. Namun cuaca ekstrim dan jaraknya yang sangat jauh membuat Chukotka terasa seperti berada di ujung dunia. Wilayah ini terletak di bagian paling timur Rusia dan menjadi salah satu kawasan berpenghuni paling terpencil di planet ini. Hampir sepanjang tahun, suhunya berada jauh di bawah titik beku, dan badai salju dapat mengganggu transportasi selama berminggu-minggu. Karena letaknya yang dekat dengan Amerika Serikat, akses menuju Chukotka juga diatur secara ketat. Bahkan banyak warga Rusia memerlukan izin khusus sebelum memasuki beberapa wilayah di kawasan ini. Setelah runtuhnya Uni Soviet, banyak penduduk memilih meninggalkan Chukotka karena tingginya biaya hidup dan terbatasnya peluang ekonomi. Akibatnya, sejumlah permukiman mengalami penurunan populasi yang cukup besar. Meski demikian, komunitas-komunitas kecil masih bertahan di tengah bentang alam Arktik yang luas, menghadapi musim dingin yang panjang dan kondisi lingkungan yang termasuk paling keras di dunia. Nomor 19. Bonifacio, Prancis. Berdiri di atas tebing kapur putih yang menjulang sekitar 70 meter di atas Laut Mediterania, Bonifacio adalah salah satu permukiman paling unik di Pulau Korsika, Prancis. Dari kejauhan, deretan bangunan batu yang berdiri di tepi tebing tampak seolah menggantung di atas laut, menciptakan pemandangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Kota ini didirikan pada abad ke-9 dan berkembang sebagai benteng pertahanan alami yang melindungi jalur pelayaran antara Korsika dan Sardinia. Letaknya yang strategis menjadikan Bonifacio sebagai lokasi penting selama berabad-abad. Namun pada saat yang sama juga membuatnya cukup terisolasi. Akses menuju kota tua tidak mudah. Tebing curam yang mengelilinginya membatasi jalur masuk dari daratan, sementara ombak dan angin Mediterania sering menyulitkan pelayaran. Selama berabad-abad, pelabuhan alami yang tersembunyi di bawah tebing menjadi satu-satunya jalur penting yang menghubungkan Bonifacio dengan dunia luar. Salah satu bagian paling terkenal dari kota ini adalah Tangga Raja Aragon, sebuah tangga curam yang dipahat langsung ke dinding tebing batu. Tangga tersebut terdiri dari hampir 190 anak tangga dan menghubungkan kota dengan permukaan laut di bawahnya. Hingga saat ini, rumah-rumah tua Bonifacio masih berdiri sangat dekat dengan bibir tebing yang terus terkikis oleh angin dan ombak, menciptakan salah satu lanskap pesisir paling dramatis di Eropa. Nomor 18. Wangshan Valley, Tiongkok. Tersembunyi di antara tebing-tebing tinggi di Provinsi Jiangxi, terdapat sebuah kawasan yang tampak seperti kota dari dunia fantasi. Tempat itu dikenal sebagai Wangshan Valley. Lembah ini dikelilingi pegunungan dan dinding batu yang menjulang tinggi, sehingga selama bertahun-tahun, akses menuju kawasan tersebut cukup terbatas. Kondisi geografis inilah yang membuat wilayah ini berkembang terpisah dari pusat-pusat permukiman besar di sekitarnya. Yang paling menarik adalah deretan bangunan tradisional yang dibangun mengikuti bentuk tebing. Dari kejauhan, rumah-rumah tersebut terlihat seolah menempel langsung pada dinding batu. Jembatan kayu, koridor sempit, dan tangga bertingkat menghubungkan berbagai bagian lembah yang berada pada ketinggian berbeda. Kabut yang sering muncul di pagi dan sore hari membuat seluruh kawasan terlihat seperti melayang di antara awan. Saat malam tiba, ribuan lampu menerangi bangunan-bangunan di lereng tebing dan menciptakan pemandangan yang sangat berbeda dibandingkan siang hari. Meskipun kini lebih mudah diakses dibanding masa lalu, posisi geografisnya yang tersembunyi di antara pegunungan masih membuat Wangshan Valley terasa seperti dunia yang terpisah dari kawasan di sekitarnya. Nomor 17. Usguli, Georgia. Di kaki Gunung Skara, puncak tertinggi di Georgia, berdiri sebuah desa yang telah bertahan selama berabad-abad. Desa itu bernama Usguli. Berada pada ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut, Usguli sering disebut sebagai salah satu permukiman berpenghuni permanen tertinggi di Eropa. Desa ini sebenarnya terdiri dari beberapa komunitas kecil
yang tersebar di sebuah lembah terpencil di wilayah Svaneti. Usguli terkenal karena menara-menara batu abad pertengahan yang berdiri di antara rumah-rumah penduduk. Menara tersebut dibangun sebagai benteng pertahanan, sekaligus tempat perlindungan saat terjadi konflik atau bencana alam. Namun yang membuat Usguli benar-benar terpencil adalah kondisi alamnya. Jalan menuju desa melewati jalur pegunungan yang panjang dan berliku. Pada musim dingin, salju tebal sering menutup akses selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, membuat desa nyaris terisolasi dari dunia luar. Keterasingan itu membantu masyarakat Svan mempertahankan bahasa, tradisi, dan cara hidup yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Hingga kini, banyak bagian Usguli masih terlihat tidak jauh berbeda dibandingkan beberapa abad yang lalu. Nomor 16. Paro Taksang, Bhutan. Menempel di sisi tebing curam pada ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut, Paro Taksang terlihat seperti bangunan yang mustahil untuk dibangun. Kompleks biara ini lebih dikenal dengan nama Tiger's Nest atau sarang harimau. Menurut tradisi Bhutan, Guru Padmasambhava datang ke lokasi ini pada abad ke-8 untuk bermeditasi dan menyebarkan ajaran Buddha. Sejak saat itu, Paro Taksang menjadi salah satu tempat suci paling penting di Bhutan. Mencapai lokasi ini bukanlah perjalanan yang mudah. Tidak ada jalan kendaraan yang menuju kompleks biara. Para peziarah dan pengunjung harus berjalan kaki melalui jalur pegunungan yang menanjak selama beberapa jam. Sebagian jalur bahkan berada di dekat jurang yang dalam dengan tebing yang sangat curam. Karena letaknya yang terpencil, pembangunan maupun perawatan bangunan selalu menjadi tantangan besar. Pada tahun 1998, kebakaran besar sempat merusak sebagian kompleks, dan proses pemulihannya memerlukan waktu bertahun-tahun. Dikelilingi hutan pinus, tebing batu, dan kabut pegunungan Himalaya, Paro Taksang tetap menjadi salah satu lokasi religius paling terpencil dan paling mengesankan di Asia. Nomor 15. Vernazza, Italia. Di antara tebing-tebing curam kawasan Cinque Terre, terdapat sebuah desa nelayan kecil yang selama berabad-abad berkembang dalam keterasingan dari daratan utama Italia. Desa itu adalah Vernazza. Permukiman ini berdiri mengelilingi sebuah pelabuhan alami kecil yang menjadi pusat kehidupan masyarakat setempat sejak abad pertengahan. Karena dikelilingi pegunungan dan lereng terjal, akses menuju Vernazza pada masa lalu jauh lebih mudah dilakukan melalui laut dibandingkan melalui daratan. Lahan yang sempit memaksa penduduk membangun rumah-rumah berwarna-warni mengikuti bentuk alami tebing. Di lereng-lereng sekitar desa, masyarakat juga menciptakan teras-teras batu untuk menanam anggur dan tanaman pertanian lainnya. Meskipun tampak indah, kehidupan di Vernazza tidak selalu mudah. Longsor, hujan deras, dan badai Mediterania kerap mengganggu akses menuju desa. Bahkan hingga saat ini, banyak bagian kawasan hanya dapat dicapai melalui jalur pejalan kaki dan tangga batu yang mengikuti kontur tebing. Kini Vernazza telah terhubung oleh jalur kereta api modern, tetapi lanskap yang mengelilinginya masih menunjukkan betapa sulitnya membangun dan mempertahankan sebuah komunitas di salah satu garis pantai paling terjal di Italia. Nomor 14. Karimabad, Pakistan. Di tengah pegunungan Karakoram yang menjulang tinggi, terdapat sebuah permukiman yang selama berabad-abad menjadi persinggahan penting di jalur sutra kuno. Tempat itu adalah Karimabad, pusat budaya dan sejarah wilayah Hunza di Pakistan Utara. Desa ini berada pada ketinggian lebih dari 2.400 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi beberapa pegunungan tertinggi di dunia, termasuk Rakaposhi yang puncaknya mencapai hampir 8.000 meter. Pemandangan yang spektakuler ini sekaligus menjadi alasan mengapa wilayah tersebut begitu sulit dijangkau. Sebelum pembangunan Jalan Raya Karakoram pada abad ke-20, perjalanan menuju Karimabad dapat memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu melalui jalur pegunungan yang sempit dan berbahaya. Banyak pedagang, musafir, dan penduduk lokal harus melewati tebing curam, sungai deras, dan jalur batu yang rawan longsor. Di atas sebuah bukit yang mengawasi lembah berdiri Benteng Baltit.
benteng berusia lebih dari 700 tahun yang pernah menjadi kediaman para penguasa Hunza. Letaknya yang tinggi memungkinkan penghuni memantau setiap pergerakan yang memasuki lembah. Meski kini lebih mudah dicapai dibanding masa lalu, medan pegunungan yang mengelilinginya masih menjadikan Karimabad salah satu permukiman paling terpencil dan paling indah di Asia Selatan. Nomor 13. Castelfollit de la Roca. Sekilas, desa ini terlihat seperti permukiman yang berdiri di atas tembok raksasa. Namun yang menopangnya bukanlah bangunan buatan manusia, melainkan tebing vulkanik alami setinggi sekitar 50 meter. Castelfollit de la Roca terletak di wilayah Catalonia, Spanyol, dan berdiri di atas formasi batu basalt yang terbentuk akibat aliran lava ribuan tahun lalu. Tebing sempit tersebut memanjang lebih dari 1 kilometer, dengan lebar yang di beberapa bagian hanya puluhan meter. Karena ruang yang tersedia sangat terbatas, rumah-rumah dibangun rapat mengikuti tepi tebing. Dari kejauhan, bangunan-bangunan itu tampak seolah tumbuh langsung dari batu vulkanik. Posisi geografis yang unik membuat akses ke desa ini tidak selalu mudah pada masa lalu. Tebing yang curam memberikan perlindungan alami, tetapi juga membatasi ruang untuk pembangunan jalur transportasi dan perluasan permukiman. Hingga kini, Castelfollit de la Roca tetap menjadi salah satu desa paling unik di Eropa, berdiri di atas lanskap yang dibentuk oleh aktivitas vulkanik kuno. Nomor 12. Meuren, Swiss. Bayangkan sebuah desa pegunungan di mana tidak ada mobil, tidak ada jalan raya, dan hampir seluruh akses bergantung pada kereta gantung serta kereta gunung. Desa itu adalah Meuren, yang terletak di pegunungan Alpen, Swiss. Berdiri pada ketinggian sekitar 1.650 meter di atas permukaan laut, Meuren berada di atas sebuah teras pegunungan yang menghadap langsung ke lembah Lauterbrunnen. Dari desa ini, pemandangan puncak Eiger, Mönch, dan Jungfrau dapat terlihat dengan jelas. Karena posisinya yang berada di lereng pegunungan curam, kendaraan bermotor tidak dapat mencapai desa secara langsung. Penduduk dan wisatawan harus menggunakan kereta gunung atau kereta gantung untuk masuk dan keluar dari kawasan tersebut. Selama musim dingin, salju tebal dan cuaca pegunungan sering menjadi tantangan tersendiri. Namun justru keterasingan inilah yang membantu Meuren mempertahankan suasana tenang yang sulit ditemukan di banyak destinasi wisata Alpen lainnya. Hingga sekarang, kehidupan di Meuren masih berjalan tanpa lalu lintas kendaraan, menjadikannya salah satu desa pegunungan paling unik di Swiss. Ittoqqortoormiit, Greenland. Di salah satu wilayah paling terpencil di Greenland, terdapat sebuah komunitas kecil yang dikelilingi es, gunung, dan lautan Arktik. Permukiman itu bernama Ittoqqortoormiit. Desa ini berada di dekat Scoresby Sound, sistem fjord terbesar di dunia. Letaknya begitu terpencil sehingga tidak ada jalan yang menghubungkannya dengan kota atau permukiman lain di Greenland. Sebagian besar perjalanan menuju Ittoqqortoormiit harus dilakukan menggunakan pesawat kecil, helikopter, atau kapal yang hanya dapat beroperasi ketika kondisi es memungkinkan. Selama berbulan-bulan setiap tahun, lapisan es laut dapat membatasi akses ke wilayah ini. Jumlah penduduknya hanya beberapa ratus orang. Sebagian besar masyarakat masih mempertahankan gaya hidup yang sangat bergantung pada lingkungan Arktik, termasuk berburu dan memanfaatkan sumber daya alam setempat. Dikelilingi hamparan es yang luas dan satwa liar seperti beruang kutub, musk ox, serta rubah Arktik, Ittoqqortoormiit merupakan salah satu komunitas manusia paling terisolasi di planet ini. Nomor 10. Nueva Venezia, Kolombia. Di tengah perairan Danau Ciénaga Grande de Santa Marta, terdapat sebuah desa yang seluruh kehidupannya berlangsung di atas air. Tempat itu dikenal sebagai Nueva Venezia atau Venesia Baru. Tidak seperti kebanyakan desa lainnya, Nueva Venezia tidak memiliki jalan raya maupun kendaraan darat. Rumah-rumah penduduk dibangun di atas tiang kayu yang tertancap di dasar perairan dangkal, sementara perahu menjadi sarana transportasi utama.
Selama beberapa generasi, masyarakat setempat menggantungkan hidup pada perikanan. Anak-anak pergi ke sekolah menggunakan perahu, penduduk berbelanja dengan perahu, bahkan sebagian besar aktivitas sehari-hari dilakukan melalui jalur air. Keterasingan desa ini membuat akses terhadap berbagai layanan modern menjadi lebih terbatas dibandingkan daerah perkotaan. Namun masyarakat berhasil beradaptasi dengan lingkungan yang unik tersebut dan mempertahankan cara hidup yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Hingga kini, Nueva Venezia tetap menjadi salah satu permukiman terapung paling menarik di Amerika Selatan, berdiri jauh dari jaringan jalan dan infrastruktur daratan yang umum ditemukan di tempat lain. Nomor 9. Batat, Filipina. Di pegunungan terpencil Provinsi Ifugao, terdapat sebuah desa yang dikelilingi terasring raksasa yang telah dipahat manusia selama lebih dari 2000 tahun. Desa itu adalah Batat. Tidak seperti banyak desa lain yang dapat dicapai dengan kendaraan, perjalanan menuju Batat masih memerlukan berjalan kaki melalui jalur pegunungan yang curam. Setelah meninggalkan jalan utama, pengunjung harus menempuh perjalanan beberapa kilometer, melewati lereng dan anak tangga batu untuk mencapai desa. Keterasingan inilah yang membantu mempertahankan salah satu lanskap budaya paling luar biasa di Asia. Terasring padi Batat dibangun mengikuti bentuk alami pegunungan dan diwariskan dari generasi ke generasi oleh masyarakat Ifugao. Selama berabad-abad, sawah-sawah tersebut tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat. Sistem irigasinya memanfaatkan aliran air pegunungan yang disalurkan melalui jaringan kanal tradisional. Meskipun dunia modern perlahan mendekat, Batat masih mempertahankan suasana pedesaan yang tenang, dikelilingi lereng hijau yang telah dibentuk oleh tangan manusia selama ribuan tahun. Nomor 8. Kandofan, Iran. Sekilas, permukiman ini terlihat seperti kumpulan sarang lebah raksasa yang tumbuh dari lereng gunung. Namun formasi unik tersebut sebenarnya adalah rumah yang masih dihuni hingga saat ini. Kandofan terletak di barat laut Iran dan terkenal karena rumah-rumahnya yang dipahat langsung ke dalam batu vulkanik. Bentuk batuan kerucut yang menjadi ciri khas desa ini terbentuk akibat aktivitas vulkanik ribuan tahun yang lalu. Menurut beberapa catatan sejarah, masyarakat mulai menetap di kawasan ini untuk mencari perlindungan dari serangan musuh. Mereka kemudian memperluas rongga-rongga alami di dalam batu hingga menjadi tempat tinggal yang nyaman. Meskipun tampak sederhana dari luar, banyak rumah memiliki beberapa ruangan lengkap dengan sistem ventilasi alami. Dinding batu yang tebal juga membantu menjaga suhu tetap sejuk saat musim panas dan hangat ketika musim dingin. Dikelilingi pegunungan dan berada jauh dari pusat-pusat kota besar Iran, Kandofan tetap menjadi salah satu permukiman paling unik dan paling sulit dijangkau di kawasan tersebut. Nomor 7. Iquitos, Peru. Di tengah hutan hujan Amazon yang luas, berdiri sebuah kota yang memiliki keunikan luar biasa. Iquitos adalah kota terbesar di dunia yang tidak terhubung dengan jaringan jalan raya nasional. Terletak jauh di pedalaman Peru, kota ini dikelilingi sungai-sungai besar dan hutan tropis yang lebat. Tidak ada jalan yang menghubungkan Iquitos dengan kota-kota besar lainnya di negara tersebut. Akibatnya, hampir seluruh barang yang masuk ke kota harus diangkut menggunakan pesawat atau kapal yang menyusuri sungai Amazon dan anak-anak sungainya. Perjalanan melalui jalur air dapat memakan waktu berhari-hari tergantung titik keberangkatannya. Keterasingan geografis ini membentuk kehidupan yang sangat berbeda dibandingkan kota-kota lain di Peru. Sungai berfungsi sebagai jalan utama, sementara transportasi air menjadi bagian penting dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Meskipun terpencil, Iquitos berkembang menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi wilayah Amazon Peru yang sangat luas. Nomor 6. Monemvasia, Yunani. Dari kejauhan, Monemvasia terlihat seperti sebuah pulau batu raksasa yang muncul dari laut. Yang tidak langsung terlihat adalah sebuah kota abad pertengahan yang tersembunyi di balik tebing-tebingnya. Permukiman ini berada di sebuah batu karang besar yang terhubung dengan daratan Yunani melalui jalan sempit.
Nama Monemvasia sendiri berarti satu pintu masuk, merujuk pada satu-satunya akses menuju kota pada masa lalu. Lokasi tersebut dipilih karena alasan pertahanan. Tebing-tebing curam yang mengelilinginya membuat kota ini sangat sulit diserang. Selama berabad-abad, Monemvasia berkembang sebagai benteng penting yang mengawasi jalur pelayaran di Laut Aegea. Sebagian besar jalan di dalam kota masih berupa lorong-lorong batu sempit yang dibangun ratusan tahun lalu. Kendaraan tidak dapat memasuki sebagian besar kawasan bersejarah, sehingga pengunjung harus menjelajahinya dengan berjalan kaki. Keterasingan yang dahulu melindungi kota ini, kini justru membantu mempertahankan suasana abad pertengahan yang masih terasa hingga sekarang. Nomor 5. Mausinram, India. Bayangkan tinggal di sebuah desa yang menerima hujan hampir setiap hari sepanjang tahun. Itulah kehidupan yang dijalani masyarakat Mausinram di negara bagian Meghalaya, India. Desa ini terkenal sebagai salah satu tempat dengan curah hujan tertinggi di dunia. Dalam beberapa tahun, jumlah hujan yang turun dapat mencapai lebih dari 11 meter, jauh melampaui sebagian besar wilayah lain di planet ini. Curah hujan ekstrim tersebut disebabkan oleh angin lembab dari Teluk Benggala yang bertemu dengan perbukitan Khasi. Ketika massa udara naik melewati pegunungan, uap air mengembun dan menghasilkan hujan dalam jumlah luar biasa. Kondisi ini membuat kehidupan sehari-hari memiliki tantangan tersendiri. Jalan-jalan sering licin, kabut tebal kerap menyelimuti kawasan, dan hujan deras dapat berlangsung selama berjam-jam tanpa henti. Untuk beradaptasi, masyarakat setempat mengembangkan berbagai cara unik, termasuk menggunakan penutup tradisional dari anyaman bambu yang dirancang khusus untuk menghadapi hujan lebat. Meski cuacanya ekstrim, Mausinram tetap menjadi rumah bagi komunitas yang telah hidup berdampingan dengan hujan selama beberapa generasi. Nomor 4. Lamayuru, India. Di tengah lanskap tandus Himalaya yang menyerupai permukaan bulan, berdiri sebuah desa kuno yang telah dihuni selama berabad-abad. Tempat itu adalah Lamayuru, salah satu permukiman tertinggi dan paling terpencil di wilayah Ladakh, India. Desa ini berada pada ketinggian sekitar 3.500 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi pegunungan berbatu yang membentang sejauh mata memandang. Karena kondisi geografisnya yang ekstrim, perjalanan menuju Lamayuru sejak dahulu menjadi tantangan tersendiri. Sebelum jalan raya modern dibangun, para pedagang dan peziarah harus menempuh perjalanan berhari-hari melintasi jalur pegunungan Himalaya yang berbahaya untuk mencapai kawasan ini. Bahkan hingga sekarang, cuaca buruk, longsor, dan salju dapat mengganggu akses menuju desa selama musim tertentu. Lamayuru paling dikenal karena biara Budanya yang telah berdiri selama lebih dari 1.000 tahun. Biara tersebut dibangun di atas lereng yang mengawasi seluruh lembah dan hingga kini masih menjadi pusat kehidupan spiritual masyarakat setempat. Dikelilingi tebing-tebing tandus dan puncak Himalaya yang menjulang tinggi, Lamayuru memperlihatkan bagaimana sebuah komunitas dapat bertahan di salah satu lingkungan paling keras di Asia. Nomor 3. Meteora, Yunani. Di dataran Tesali, Yunani, menjulang pilar-pilar batu raksasa yang tampak mustahil terbentuk secara alami. Di atas formasi batu inilah berdiri salah satu kompleks biara paling luar biasa di dunia, Meteora. Nama Meteora berarti menggantung di udara, sebuah gambaran yang sangat sesuai dengan lokasinya. Beberapa biara dibangun di puncak batu yang tingginya mencapai ratusan meter di atas lembah. Para biarawan mulai menetap di kawasan ini sekitar abad ke-14. Mereka memilih lokasi tersebut karena sulit dijangkau dan memberikan perlindungan alami dari serangan maupun konflik yang sering terjadi pada masa itu. Untuk mencapai biara, para penghuni awal menggunakan tangga tali, jaring, dan keranjang yang ditarik menggunakan katrol sederhana. Selama berabad-abad, cara inilah yang menjadi satu-satunya akses menuju puncak batu. Meskipun saat ini telah tersedia tangga dan jalur yang lebih aman, letaknya yang berada di atas tebing-tebing vertikal masih membuat Meteora menjadi salah satu tempat ibadah paling terpencil dan paling mengesankan di Eropa. Nomor 2. Longyearbyen, Svalbard. Jauh di dalam lingkar Arktik,
terdapat sebuah kota kecil yang lebih dekat ke kutub utara dibandingkan ke sebagian besar kota besar di dunia. Tempat itu adalah Longyearbyen, permukiman permanen paling utara di planet ini. Kota ini berada di Kepulauan Svalbard, wilayah Norwegia yang terletak di antara daratan Eropa dan kutub utara. Selama musim dingin, matahari tidak terbit selama berbulan-bulan, sementara pada musim panas, matahari hampir tidak pernah terbenam. Tidak ada jalan yang menghubungkan Longyearbyen dengan wilayah lain. Semua akses bergantung pada pesawat dan kapal yang harus menghadapi kondisi cuaca Arktik yang sering berubah dengan cepat. Lingkungan di sekitar kota juga dihuni oleh sejumlah besar beruang kutub. Karena itu, siapapun yang meninggalkan area permukiman umumnya disarankan membawa perlengkapan keselamatan untuk menghadapi kemungkinan pertemuan dengan satwa tersebut. Dengan suhu ekstrim, malam kutub yang panjang, dan lokasinya yang sangat jauh dari pusat peradaban, Longyearbyen menjadi salah satu komunitas manusia paling terpencil yang masih bertahan hingga saat ini. Nomor 1. Atulier, Tiongkok. Bayangkan harus memanjat tebing hampir vertikal setiap kali ingin pergi ke sekolah, bekerja, atau membeli kebutuhan sehari-hari. Selama bertahun-tahun, itulah kenyataan yang dihadapi penduduk Atulier di Provinsi Sichuan, Tiongkok. Desa ini berada di atas tebing curam pada ketinggian lebih dari 1.400 meter di atas permukaan laut. Letaknya yang terpencil membuat akses menuju dunia luar menjadi salah satu yang paling sulit di Tiongkok. Selama bertahun-tahun, satu-satunya jalur menuju desa adalah tangga sederhana yang terbuat dari kayu dan rotan yang menempel pada dinding tebing. Penduduk harus memanjat ratusan meter untuk mencapai kaki gunung, termasuk anak-anak yang melakukan perjalanan tersebut hampir setiap hari untuk bersekolah. Foto-foto anak sekolah yang memanjat tangga berbahaya ini pernah menarik perhatian dunia dan menyoroti kerasnya kehidupan masyarakat setempat. Setelah itu, pemerintah membangun tangga baja yang jauh lebih aman untuk menggantikan jalur lama. Meski kondisi transportasi telah membaik, lokasi Atulier yang berdiri di atas tebing terjal tetap menjadikannya salah satu permukiman paling sulit dijangkau di dunia. Bagi banyak orang, desa ini menjadi simbol bagaimana manusia mampu beradaptasi dan bertahan bahkan di tempat yang tampaknya mustahil untuk dihuni.